Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Safa Amelia dengan NIM 2406101045 dari kelas 2C program studi hukum. Jadi di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum pidana, di mana tugas ini tentang ABH, anak berkonflik dengan hukum. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ABH dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga saya akan memberikan pendapat saya mengenai bagaimana anak berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Di mana saat kita membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bagaimana jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana? Hal ini berkaitan dengan persoalan hukum pidana untuk anak apa saja. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, di mana pada pasal 71 ayat 1 UU Pidana Anak, di mana pidana pokok bagi anak itu terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan bagi anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana atau pemenuhan kewajiban adat, yang dimana dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, dimana hal ini tertuang di pasal 71 ayat 2 UU Pidana Anak. Tindak pidana anak apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sebab pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Apakah anak yang melakukan tindak pidana boleh dipenjara? Jawabannya adalah iya. Jadi hukuman pidana untuk anak berupa penjara dapat dijatuhkan kepada anak sebagai salah satu pidana pokok dan bisa dipenjara. Lalu berapa tahun anak bisa dipenjara? Jadi hukuman pidana penjara anak di LPKA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dapat dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagai informasi, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Adapun juga anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Mengingat pidana penjara anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Selain pidana pokok atau pidana tambahan sebagai hukuman pidana anak di bawah umur, anak juga bisa dikenai tindakan. Jadi khususnya anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Anak. Jadi ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Lalu, apa saja tindakan yang dapat dikenakan kepada anak?
Di pasal 82 ayat 1, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak itu meliputi 1. Pengembalian kepada orang tua atau wali. Yang kedua, penyerahan kepada seseorang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim, serta dipercaya oleh anak. Yang ketiga, perawatan di rumah sakit jiwa. Jika anak pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Kemudian yang 4, perawatan di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Yang kelima, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Kemudian yang keenam, pencabutan surat izin mengemudi. Dan yang ketujuh, perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana itu. Ketika anak berbuat kejahatan, apakah ia adalah kriminal atau penjahat? Pantaskah ia dilabeli sebagai pelaku tindak pidana? Apakah ia masih layak disebut sebagai anak yang nakal? Untuk sebagian orang belum mengetahui bahwa anak tidak dapat dilepaskan dari jeratan hukum begitu saja ketika melakukan tindak pidana. Penggunaan istilah berkonflik dengan hukum sejatinya juga menunjukkan bahwa negara tidak ingin serta-merta melabeli seorang anak dengan istilah yang menjadi pertanyaan di awal tulisan ini, entah itu penjahat, pelaku tindak pidana, anak nakal, atau bahkan kriminal. Anak dinilai masih belum layak menyandang label dan stigma tersebut yang dapat dibawanya hingga dewasa, menjadi selimut trauma yang dibawa hingga tiada, bahkan menjadi catatan sejarah selama-lamanya. Jadi perspektif ini pula yang menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dirahasiakan identitasnya melalui inisial, bahkan dokumentasi atasnya harus diedit sedemikian rupa agar tidak diketahui oleh publik. Lalu, apakah anak sepenuhnya harus bertanggung jawab atas tindak pidananya? Di titik inilah kita harus memahami bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Sebagian anak justru tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu akan berkonsekuensi pada interaksi dengan aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya peran keluarga dan lingkungan sosial anak itu juga sangat penting karena dapat mempengaruhi kondisi tumbuh kembang anak, khususnya interaksi sosial dan pergaulan anak, di mana anak itu mudah sekali mengikuti pola perkembangan pergaulannya dalam kehidupan sehari-harinya yang belum tentu semua prososial. Jadi oleh karena itu, pengawasan dan dukungan terhadap anak itu sangat dibutuhkan agar tidak kebablasan dalam pergaulannya. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum pun memiliki resiko pada kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.